Sebentar ya, Kakak ulang berarti ya. Tuhan ajarkanlah kehendakmu, nyatakan jalanmu dan firman-Mu, usahakan hidupku dan bimbinganmu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku tentang kuasa-Mu, dalam derita pun ku menangkan, dan di dalam-Mu bersejahtera, dan kebimbanganku hilang segera. Oke, adik-adik Persilahkan yang kepada Kak diberkati Maria. Tuhan. Ya. Oke, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan kita di hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yakni kitab Imamat pasal 25. Imamat pasal 25 ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-7. Kakak ulangin, kitab Imamat pasal 25 ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-7. Kalau sudah ketemu, biarkan Alkitabnya tetap terbuka dan mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus atas firman Tuhan yang akan kita baca. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah dan penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan, walaupun ibadah yang kami lakukan dari rumah kami masing-masing, kami tetap bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan di kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Tetapi sebelumnya Tuhan, kami mohon Tuhan mau datang, urapi kami dengan kuasa dan darah-Mu. Biarlah apa yang kami baca dan kami renungkan bersama dapat tertanam dalam hati kami, terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau memberkati. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba itu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena sebagai anak-anak-Mu kami siap mendengar apa kata firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak jemput adik-adik dan kakak layan semua bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 25 ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, maka masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi,
Dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Berbahagialah kita semua yang sudah mendengar firman ini. Semoga firman ini menjadi penuntun dalam perjalanan kita hari lepas hari. Haleluya. Adik-adik dan kakak-kakak layar, saya persilakan duduk kembali. Oke adik-adik, sebelum mulai renungan kita di hari ini, kakak mau bertanya dulu nih kepada adik-adik. Kalau bagi yang mau menjawab, silakan buka mikrofonnya ya. Adik-adik masih ingat tentang firman Tuhan di hari Minggu kemarin? Ayo, bagi yang masih ingat, silakan menjawab dengan membuka dulu mikrofonnya. Adakah adik-adik yang masih ingat firman Tuhan di minggu kemarin, hari Minggu tanggal 18 Juli? Nggak ingat ya? Berarti nggak nonton kayaknya nih kakak-kakak nih. Ya, adik-adiknya nggak nonton nih, nggak ngikutin ibadah di YouTube ya, tanggal 18 Juli kemarin. Adik-adik, kakak mau ingatkan lagi ya, tujuan kita untuk beribadah itu ada hal yang harus kita dapat setiap hari minggunya. Kalau kita mau mengikuti IHMPT. Jadi ada hal yang harus kita ambil dari renungan firman Tuhan dan sehingga menjadi pegangan kita untuk memulai aktivitas kita di minggu yang baru. Nah, kakak ingatkan kembali firman Tuhan kita di hari Minggu tanggal 18 itu tentang perumpamaan tentang talenta ya. Terambil dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 18. Kita diajarkan untuk segala talenta, segala potensi diri kita harus kita kembangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dan berkat bagi orang lain. Yaitu sedikit sekilas tentang firman Tuhan kita di minggu kemarin. Oke adik-adik, kita firman Tuhan kita di hari ini terambil dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 7. Nah, diberikan tema berdasarkan Sabda Bina Teruna, kita diberikan tema hari ini adalah bertanggung jawab atas tanah. Nah, dalam bagian firman Tuhan kita di hari ini, Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 7, adik-adik, kakak membaginya dalam 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu ayat 1 sampai 2, ayat 1 dan ayat 2. Bagian yang kedua adalah di ayat 3, dan bagian yang ketiga adalah di ayat 4 dan ayat 7. Bagian yang pertama di ayat 1 dan 2 ini adik-adik, di situ dijelaskan bahwa Allah memberikan perintah kepada Musa di Gunung Sinai. Pada saat itu adik-adik, bangsa Israel sedang dalam masa perjalanan ya, sedang dalam masa perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ya. Nah, pada saat itu Allah memberikan perintah kepada Musa di Gunung Sinai. Saat itu kalau yang kita tahu, yang sudah sering kita dengar itu yang kita bilang dengan 2 loh batu ya.
yang isinya adalah 10 perintah Tuhan. Bukan saja 10 perintah Tuhan saat itu adik-adik yang diberikan kepada Musa, kepada bangsa Israel, tetapi di saat itu juga Tuhan memberikan perintah mengenai tahun Sabat. Tahun Sabat untuk manusia, ya, untuk manusia, untuk bangsa Israel, bahkan juga untuk kita saat ini. Nah, di bagian kedua adik-adik, di ayat 3, itu adalah masa di mana manusia, bangsa Israel terlebih khusus saat itu, dia diberikan kesempatan untuk bekerja, untuk mengelola tanah. Ya adik-adik ya, di situ dibilang bahwa ketika bangsa Israel sudah sampai di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, bangsa Israel itu harus makan dari hasil tanah dengan cara harus bekerja. Dia harus menabur benih, dia harus menanam, dan dia harus memanen hasil dari tanaman dia. Hal itu dilakukan adik-adik selama 6 tahun. Nah, itu adalah masa di mana Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk bekerja. Masa di mana bangsa Israel mengelola tanah. Itu selama 6 tahun adik-adik. Nah, di bagian ketiga ayat firman Tuhan kita hari ini, yaitu di ayat 4 dan ayat 7, ada perintah Tuhan kepada bangsa Israel agar tanah harus diistirahatkan. Yang dibilang adik-adik bahwa tentang tahun Sabat. Nah, tahun Sabat itu adalah tahun ke-7, tahun di mana bangsa Israel setelah 6 tahun dia bekerja, setelah 6 tahun dia mengelola tanahnya, dan tahun ke-7 itu dia harus beristirahatkan tanahnya. Ya adik-adik ya. Nah, alasannya apa? Alasannya biar tanah itu bisa subur kembali. Ya, itu alasannya ya. Jadi tahun Sabat itu tahun di mana tahun ke-7, tahun di mana Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk tidak mengelola tanah. Tapi tanah itu diistirahatkan, tidak dikelola, tidak ditanam, dan tidak diapa-apain. Nah, adik-adik, kakak kembali mengingatkan lagi ketika masa penciptaan manusia ya adik-adik, penciptaan ketika dalam Kejadian pasal 1 yang kita lihat adalah tentang penciptaan ya. Nah, di situ di Kejadian pasal 1 ayat 28, manusia diberikan tugas, diberikan mandat sama Tuhan. Mandatnya apa? Manusia setelah Tuhan menciptakan semua ciptaannya, terakhirnya Tuhan menciptakan manusia, di situ Tuhan memberikan mandat. Mandatnya adalah untuk menguasai, mengusahakan, mengelola bumi, dan menaklukkan bumi. Nah, ketika Tuhan sudah mempercayakan manusia, memberikan mandat kepada manusia untuk mengelola, mengusahakan, dan menaklukkan bumi, berarti kita sebagai umat pilihan Tuhan, umat kepercayaan Tuhan, kita harus bertanggung jawab terhadap alam ciptaan Tuhan. Salah satunya adalah tanah yang kita bahas hari ini ya adik-adik. Adik-adik kembali lagi kakak mau mengajak adik-adik untuk melihat kenyataan sekarang ya. Untuk melihat kenyataan sekarang bahwa tanah sudah disalahgunakan. Bisa sama kita ya, dan bisa juga sama orang lain. Juga bisa sama perusahaan-perusahaan besar. Ya, kita itu salah menggunakan tanah itu dengan cara apa? Bisa jadi menebang pohon sembarangan. Akhirnya tanah yang harus dia harus jadi tanah yang rusak. Membakar hutan sembarangan.
karena kejailan kita. Ya kalau perusahaan-perusahaan besar, dia mengalihfungsikan, dia mengubah tanah menjadi apa adik-adik? Menjadi lahan-lahan pemukiman, perumahan, perusahaan-perusahaan. Nah itu, tanah dialihfungsikan. Itu kenyataan yang kita lihat sekarang. Dan resikonya ada adik-adik. Resikonya adalah mengakibatkan banjir, tanah longsor, apalagi pemanasan global. Kita sudah tidak bisa menghirup udara oksigen dengan baik. Nah, itu resiko dari apa yang sudah kita lakukan. Kenapa? Karena kita serakah sebenarnya. Karena manusia serakah. Kalau dia tidak serakah, berarti dia harus bisa bertanggung jawab dengan penuh keadilan. Dengan penuh keadilan, artinya bahwa tidak serakah, tidak berlebihan dalam mengeksploitasi tanah yang sudah diberikan. Diberikan oleh siapa? Oleh Tuhan. Ya adik-adik ya. Selanjutnya adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar beberapa hal ya adik-adik. Hal yang pertama yang ingin kakak sampaikan lewat firman Tuhan hari ini, hal yang pertama adalah Allah memiliki kewenangan penuh dalam mengatur kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita selalu belajar untuk patuh melakukan firman Tuhan, supaya hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Ingat adik-adik, orang yang patuh pada perintah Tuhan akan memiliki hidup dalam damai sejahtera. Sebaliknya, hidup tanpa kepatuhan kepada Tuhan akan berakhir dengan kekacauan, bahkan kehancuran. Itu hal pertama yang kita belajar dari firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Hal yang kedua yang mau kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, yaitu kita adik-adik, kita semua diberikan kuasa oleh Allah untuk mengusahakan dan mengelola tanah tempat di mana kita hidup. Nah, ketika kita melihat kenyataan yang ada saat ini, dengan kejailan yang tadi kakak bilang ya adik-adik ya, kita membakar hutan sembarangan, menebang pohon sembarangan, perusahaan-perusahaan sudah mengubah atau mengalihfungsikan lahan tanah pertanian menjadi pemukiman, bahkan bisa jadi perumahan, bahkan bisa jadi pabrik-pabrik. Nah, tanah itu sebenarnya itu kan adalah berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Nah, sekarang ini ketika kita menyalahgunakan, maka tanah itu bukan lagi menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi kita. Tetapi sudah tidak nyaman lagi karena bencana terjadi di mana-mana. Untuk itu adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik, setelah mendengar firman Tuhan hari ini, kita harus berkomitmen dalam diri kita untuk berhenti merusak tanah, berhenti merusak alam yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Sekarang ini kita harus berkomitmen untuk berhenti merusak alam, teristimewa tanah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu tadi poin kedua. Sekarang poin ketiga adik-adik yang kita belajar dari firman Tuhan hari ini, yaitu kita diberikan kuasa untuk mempergunakan tanah. Tetapi kita juga diberikan tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga keseimbangan tanah itu sendiri.
Ya tadi dibilang tanah harus diistirahatkan pada tahun ke-7. Nah, di sini kita belajar untuk menghormati Tuhan. Menghormati ciptaannya. Nah, jangan sampai kita ngomong ke orang bahwa kita mengasihi dan menghormati Tuhan. Tetapi dengan sengaja kita merusak alam. Itu sama saja dengan kita tidak mengasihi dan menghormati Tuhan sebagai pemilik tanah yang sudah dipercayakan kepada kita. Poin keempat adik-adik yang kita belajar di hari ini, yaitu marilah bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Termasuk waktu. Ya, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan adik-adik ya, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Tuhan bilang kepada bangsa Israel bahwa 6 tahun lamanya engkau harus bekerja mengusahakan tanah. Dan di tahun ke-7 engkau harus berhenti bekerja, mencicipi hasil dari kerjaanmu, dan tanah tidak boleh dikelola. Nah, kita belajar untuk bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Teristimewa waktu yang sudah Tuhan berikan. Ya, kakak kembali mengingatkan tadi ya, di saat penciptaan Tuhan Yesus, saat ketika Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai untuk mengambil 2 loh batu perintah Tuhan itu, kan di situ dibilang ya, 6 hari lamanya engkau bekerja, dan di hari yang terakhir, di hari yang ke-7 engkau harus beristirahat. Beristirahat untuk apa? Untuk mengucap syukur sebenarnya. Mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan selama seminggu, dan kita akan memulai lagi aktivitas di 1 minggu ke depan. Nah, kakak mau mengajak adik-adik mulai dari sekarang. Sadarlah bahwa kita harus bersyukur selama 6 hari kemarin, ya. 6 hari kemarin kita sudah diberikan kesempatan sama Tuhan untuk belajar. Dan kita bersyukur di hari Minggu untuk apa? Untuk semoga apa yang sudah kita pelajari di 1 minggu kemarin, Tuhan berkati, Tuhan berikan nilai yang baik, sehingga bisa menjadi bekal untuk kita meraih cita-cita dan masa depan kita. Ya, kalau kembali ke kakak-kakak layan, ya kita bersyukur Tuhan sudah kasih 6 hari kita bekerja, dan di hari ke-7 kita bersyukur untuk itu. Ya, itu yang mau dibilang oleh firman Tuhan di hari ini ya adik-adik ya. Jadi kita punya waktu untuk bersyukur. Kita punya waktu untuk bekerja, kita punya waktu untuk belajar, dan ada waktu di mana kita harus bersyukur. Kita harus datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih. Nah, di situ kita dibilang untuk bangsa Israel dibilang di tahun ke-7 dia harus beristirahat. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari sebagai umat Tuhan, bagaimana caranya agar sikap kita tetap menghormati dan menghargai Tuhan? Yaitu kakak mau bilang dengan cara memberikan waktu untuk bekerja, dan kita tahu apa dan kapan kita beristirahat. Kita tahu kapan kita belajar, dan kita tahu kapan kita bersyukur. Yang berikutnya, kita tahu kapan kita harus mengusahakan, mengelola tanah dengan baik dan bertanggung jawab, serta kita tahu juga kapan kita harus berhenti mengeksploitasi tanah itu secara berlebihan. Kita terus bangun relasi yang harmonis dengan Tuhan lewat menjaga keutuhan semua ciptaan Tuhan, baik manusia maupun makhluk-makhluk hidup yang lain. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan kita di hari ini. Semoga firman Tuhan ini menjadi pedoman bagi kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di minggu yang baru. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan bersama. Kita angkat pujian bersama dari nyanyian
Kidung Baru nomor 14, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjuru dan ku tanahnya. Bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Kak Maria, belum di-unmute, Kak. Oke, adik-adik yang diberkati Tuhan, serta kakak-kakak layan sekalian. Mari kita berdoa syafaat. Akhir dari doa ini kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan dari kekal hingga kekal. Karena Engkau Allah yang begitu baik, menjaga, melindungi, bahkan menyertai kehidupan kami. Hingga sampai saat ini kami masih ada sebagaimana yang ada tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang indah yang Engkau berikan bagi kami. Kakak-kakak layan, bahkan adik-adik layan kami. Untuk kembali berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan, untuk selalu setia melaksanakan perintah-perintah-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu yang sudah kami dengar, ajarlah kami Tuhan untuk bisa bertanggung jawab atas apa saja yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami, terlebih khusus kepada alam ciptaan-Mu. Tuhan Yesus, dalam kesempatan doa ini, kami mau berdoa menyerahkan adik-adik layan kami ke dalam tangan-Mu. Mereka yang dalam proses belajar, walaupun belajar dari rumah masing-masing, Engkau memberkati. Berkatilah pelajaran-pelajaran yang mereka terima, biarlah mereka bisa jadikan itu sebagai bekal untuk meraih cita-cita dan masa depan mereka. Orang tua dari adik-adik layan kami, Engkau pun memberkati ya Tuhan. Dengan usaha dan kerja yang dilakukan, biarlah mendatangkan berkat yang melimpah dalam kehidupan keluarga. Kami pun sebagai kakak-kakak layan, Engkau memberkati. Berikanlah kami hati yang mau melayani-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami pun tak lupa berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami yang saat ini dilanda wabah virus corona. Berkati segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penularan COVID ini. Saudara-saudara kami, orang tua kami, dan keluarga kami yang saat ini sedang sakit karena virus ini, dan juga yang sedang isolasi mandiri, kami pun menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Berkati semua upaya yang dilakukan untuk bisa sembuh Tuhan. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang digunakan untuk kesembuhan. Biarlah tangan Tuhan menolong dan menyembuhkan kembali mereka seperti sedia kala. Tuhan Yesus yang baik, gereja-Mu terlebih khusus GPI Pengharapan Cibinong, Engkau berkati dengan seluruh program-program kerja yang sudah dirancangkan. Biarlah dapat terlaksana dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, inilah seluruh doa dan pergumulan kami di saat ini.
Ampuni setiap salah dan dosa yang sudah kami buat melawan titah dan kehendak-Mu. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini dan telah mengajarkan kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang yang bersalah bersalah kepada kepada kami. kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam kepada pencobaan, tetapi tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kak Maria untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini. Kita nanti akan masuk dalam persembahan kita. Tapi sebelumnya kita akan membaca ayat persembahan kita pada hari ini dari Efesus 5 ayat yang ke-20 sampai 21. Efesus 5, 20 sampai 21. Sebagai dasar persembahan kita pada hari ini. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita akan memberikan persembahan dalam situasi pandemi ini. Persembahan bisa adik-adik kumpulkan di dalam amplop terpisah ya, kemudian diberikan identitas IHMPT 25 Juli dan diserahkan kepada mama papa untuk bersama-sama diserahkan dengan persembahan lain ke gereja, atau bisa juga melalui transfer rekening bersama dengan mama papa. Mari kita mempersembahkan persembahan kita dengan menyanyikan pujian Sudahkah yang terbaik kuberikan dari NKB 199. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa persembahan, kita kembali mengamini apakah kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Setelah kita juga mendengar firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Kak Maria, mengingatkan kembali bagaimana Allah mempunyai wewenang atas kehidupan kita, termasuk atas segala tanah yang ada di muka bumi ini. Bagaimana firman Tuhan juga mengajarkan tentang kepatuhan kita kepada Tuhan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan diberikan kuasa untuk mengelola tanah, dan kita harus bertanggung jawab atas segala kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan yang terakhir,
kita diingatkan untuk selalu bersyukur. Dalam persembahan ini adalah salah satu ungkapan kita bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak dari seberapa besar yang kita persembahkan adik-adik dan kakak-kakak, tapi bagaimana hati kita mempersembahkan dengan tulus kepada Tuhan. Dan biarlah persembahan kita juga tidak hanya berupa materi, tetapi juga persembahan hidup kita yang kita boleh persembahkan kepada Tuhan melalui aktivitas kita masing-masing. Kita boleh menjadi siswa-siswi yang baik, ya, siswa-siswi yang takut akan Tuhan, itu semua adalah persembahan kita kepada Tuhan. Dan kakak layan yang ada juga boleh bekerja dengan sebaik-baiknya dengan hikmat Tuhan, karena itu juga persembahan tubuh kita kepada Tuhan. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa persembahan kita kepada Tuhan. Allah Bapa, sumber berkat, kasih dan karunia, tak henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Segala berkat Tuhan berikan atas kehidupan kami, nafas kehidupan juga Tuhan berikan kepada kami. Dan kembali Tuhan, pada hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk mempersembahkan sebagian kecil dari segala berkat Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupan kami. Biarlah Tuhan berkenan menerimanya, juga berkenan menerima persembahan kami dan juga kami yang mempersembahkannya, dan semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan menolong memampukan kami menjadi adik-adik teruna yang terus taat, takut akan Tuhan, juga taat kepada segala perintah Tuhan, dan boleh menjadi anak Tuhan yang membahagiakan Tuhan. Dan kami juga kakak-kakak layan, Tuhan mampukan Tuhan untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini, Tuhan juga berkati bagi petugas atau majelis yang akan mengelolanya. Biarlah semua itu hanya mendatangkan hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan ini. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam penutupan ibadah kita. Tidak terasa ya, sebelum kita masuk dalam penutupan dan nanti pengutusan dan berkat, Kak Ita mengingatkan untuk adik-adik yang sudah hadir, puji Tuhan 23 orang ya sudah bersama dengan kita di dalam Zoom IHMPT hari ini. Jangan lupa mengisi daftar hadir ya adik-adik, supaya kita semua tahu bahwa meskipun di dalam masa pandemi kita tetap taat hadir di dalam ibadah virtual ini. Oke, kita akan menyanyikan pujian penutup yang akan diambil dari SKB 211, pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Adik-adik dan kakak layan yang diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya nikmat Maha Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan yang dari Roh Kudus, tetap tinggal menyertai kita semua, mulai dari hari ini, esok kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, kakak-kakak. Tuhan Yesus memberkati. Mohon jangan meninggalkan Zoom dulu ya adik-adik, tetap ya stay. Saya persilakan kalau dari pengurus, dari Kak Mita atau dari KIB, ada yang mau disampaikan untuk adik-adik? Sebelum nanti kita bisa foto bersama ya Kak Neke ya. Oke, Kak. Silakan Kak Mita atau Kak Ibe kalau ada yang mau disampaikan. Selamat hari Minggu kakak-kakak semua. Terima kasih Kak Ita, Kak Maria untuk pelayanannya hari ini. Adik-adik yang sudah bergabung hari ini, kakak perhatiin nama-namanya. Ini adik-adik yang bergabung hari ini cukup setia. Minggu lalu udah bergabung, minggu ini bergabung lagi. Puji Tuhan. Terima kasih adik-adik. Kiranya adik-adik tetap semangat. Dan kalau kita ada Zoom lagi, kakak harap adik-adik yang sudah join hari ini bisa bawa lagi satu temennya ya, supaya di minggu berikutnya ketika kita Zoom, adik-adik yang lain juga bisa ikut beribadah bersama kita. Itu aja adik-adik dari kakak. Ya, terima kasih Kak Mita. Jadi ibadah kita akan selang-seling ya Kak Mita? Iya betul, karena ibadahnya akan selang-seling. Ya. Oh ya adik-adik juga untuk tahu update-update ibadah, jangan lupa kalau yang punya Instagram, follow Instagram PT Pengharapan, karena di situ nanti akan di-share ibadahnya, apakah akan di YouTube ataukah di Zoom ya adik-adik. Ya, gitu aja. Iya, ya terima kasih Kak Mita. Jadi ibadah kita akan bergantian ya adik-adik, Zoom dan juga YouTube. Jadi tetap apapun metodenya, kakak mengharapkan adik-adik tetap setia dalam ibadah persekutuan teruna kita. Oke, nah mungkin masih ada yang lain dari pengurus yang lain, KIB atau yang lain? Atau mau menyapa aja KIB? Kayaknya udah kangen nih Kak. Open mic Kak. Selamat hari Minggu semuanya, iya kangen ya. Selamat hari Minggu. Kita boleh buat begini aja kita ya ketemunya. Oke, nah adik-adik dipersiapkan, boleh open kameranya, nanti Kak Neke akan membantu kita untuk mengabadikan supaya terabadikan ya untuk ibadah hari ini. Nah, Kak Aita juga mengingatkan adik-adik untuk tetap bukan 5M lagi sekarang, 7M. Ayo open mic yuk, kita sebutin yuk M pertama apa? Sambil kita mempersiapkan foto kita. M pertama apa? Ayo open mic. Memakai masker. Oke, 2. Mencuci tangan, 3. Menjaga jarak. Menjaga jarak, 4. Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan. Wah, ini 100 nilainya Kak Mita. 5. Ayo yang kelima apa? Mengurangi mobilitas. Udah 5 ya? Nah, ternyata sekarang sudah 7. Yang ke-6 apa? Jangan makan bareng-bareng. Jangan makan bersama, betul. Tapi bukan berarti kita nggak boleh makan bersama di rumah ya, maksudnya nggak makan di luar gitu ya, di resto-resto, semua tidak boleh lagi, atau di warung. Yang terakhir apa? Jangan lupa. Adalah harus vaksin. Nah, siapa adik-adik yang belum vaksin? Angkat tangan. Vaksin sudah. Oh, sudah 2 kali. Semuanya sudah. Mau ketiga. Khusus nakes. Ya karena vaksin ini memang adik-adik vaksin bukan berarti menjamin kita tidak terkena, betul ya KIB? Tetapi resikonya akan sangat rendah sehingga kita akan lebih mudah untuk recovery atau sembuh ketika kita terpapar virus. Betul nggak KIB? Ya betul. Oke, jadi adik-adik yang belum vaksin karena usia 12-18 kan sudah 12-17 sudah dibuka. Ayo kita vaksin, lengkapi 2 kali vaksin supaya kita bisa memenuhi 7M ya. Kita juga mendukung program pemerintah karena pemerintah adalah juga alat Tuhan.
di bumi ya. Kita taat dan tunduk kepada pemerintah. Oke. Oke, apakah sudah siap Kak Neke? Oke Kak, mungkin yang lain, adik-adik yang lain yang belum open kamera, bisa dibuka dulu ya, Rahel, Jennifer, Audrey, Jordan. Buat nih. Iya nih, udah mau ibadah jam 9. Yuk. Iya. Oke. Oke, aku hitung ya. Bisa ya kita Yuk, Kak tangannya, Ide. tangan bentuk love. Oh iya, love. 1, 2, 3. Oke Kak, udah Kak. Oke, terima kasih Kak Neke. Terima kasih adik-adik semuanya. Semuanya Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih kakak-kakak, Tuhan Sehat berkati. selalu. Terima kasih Kak Maria. Terima kasih Kak Ita. Firman Tuhan ya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Silakan dilanjut untuk ibadah jam 9. Bye-bye. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Sehat selalu.